perempuan itu ada perbedaan. Bagaimana cara bergaul, bagaimana cara bersikap di depan laki-laki dan di depan perempuan. Itu sudah diajarkan dari usia pra-pubertas. Jadi ketika dia pubertas, dia udah tahu batasannya. Jadi kalau pubertas usia 10 tahun berarti prapubertasnya usia 8-9 tahun. Nah kelas 8 itu kan kelas 2, kelas 3. Jadi kita harus lebih aware lagi nih sama anak-anak. Nah masa akhir pubertas itu biasanya di masa kuliahan gitu ya. Kalau udah selesai kuliah itu masuk ke dewasa awal. Oke lanjut Pak. Nah jadi anak-anak remaja ini biasanya emosinya menjadi semakin sensitif. Karena apa? Perubahan hormon juga yang pertama, perubahan lingkungan teman, perubahan perilaku keluarga. Biasanya Bapak Ibu, kalau kita punya anak kecil, apa yang kita lakukan ketika kita datang dari luar, ketemu sama anak kita yang kecil? Apa Bu? Pak? Biasanya kalau ketemu anak yang kecil, ada punya anak kecil nggak di rumah? Oh punya salah. Pengalaman aja deh. Ketika anaknya umur 7 tahun atau TK, biasanya apa yang dilakukan kalau ketemu? Ya paling begitu, kita bersih-bersih dulu, jangan langsung pegang. Oke, terus? Ya baru habis itu pegang. Dipegangnya diapain Pak? Ya, Digendong. Terus diapain lagi Pak? Ya paling diajak main. Diajak main. Oke, kalau ketemu sama anak kecil yang usianya tadi TK mungkin 7 tahun ke atas, itu sama bapaknya digendong, diajak main. Nah, kalau ketemu sama kakak yang tadi SMP, ya biasanya diapain Pak kalau udah ketemu sama anak? Ya paling biasa aja sih, cuekin. Lalu? Tidak terlalu. Nggak terlalu. Jadi kalau sama yang kecil, anakku, digendong, dipelukin. Ketemu sama anak yang SMP, udah cuek aja, nggak mau ngapain kan terserah lu, gitu bahasanya kayak gitu. Oke, ada lagi yang lain dari ibu-ibunya, maaf, saya bolak-balik. Sama Arumi ya? Lu cantik sekali. Baru tahu Bu. Biasanya kalau ketemu sama Rumi, apa Bener. yang dilakukan? Kalau aku masih cium-cium sih. Cium. Tahu ibu? Oke, anaknya satu Bu, mainannya cuma satu. Jadi walaupun sampai SMP masih dicium-cium, masih ngegemesin. Oke, yang lain, Ibu. Oke, yang anaknya laki-laki. Ibu anaknya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Campur. Anaknya berapa Bu? Anaknya berapa? 3. Ada laki-laki, ada perempuan. Oke, yang SMP laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Apa yang biasanya Ibu lakukan kalau ketemu sama anak laki-lakinya di rumah? Ya saya biasakan gitu ya, kalau datang dari rumah, dari mana sih, assalamualaikum ya pertama, dan salam gitu, terus salim aja gitu. Udah gitu aja sih Bu. Udah makan belum? Salim. Kalau belum makan diapain Bu? Suruh makan. Kirain suruh pulang. Oke, jadi itu ya. Dari sikap kita aja ketika kita punya anak yang kecil sama anak yang besar itu udah berbeda. Jadi makanya jangan heran ketika anak SMP emosinya juga akan berbeda. Orang sikap kita aja beda kok sama mereka gitu kan. Nah, lebih sensitif, terus tapi dia orangnya mudah muncul semangat tapi turun lagi. Jadi suka mudi, suka marah yang gak jelas. Terus apa ya, kalau temennya ngomongin padahal dia lewat, temennya ngomongin, sangkanya ngomongin dia, jadi lebih perasaan gitu ya, ke bawah perasaan. Terus lebih sering melamun, lalu mudah berteman, mudah bermusuhan, serta mudah pula berkelahi. Gak boleh disenggol dikit langsung main bacok gitu. Terus gak boleh diomong sedikit langsung gitu. Jadi tipe kita juga harus kenali tipe anak kita. Dia tipe yang ekspresif kah atau yang pendiam? Bagaimana kita mengatasi anak yang ekspresif? Bagaimana anak yang pendiam? 2 anak tadi saya yang remaja itu tipenya beda.
Yang satu pendiam, introvert, yang satu ekstrovert. Jadi kalau yang satu nggak ditanya, dia udah, Mi, tau nggak? Aku tugasnya pokoknya ngoceh aja, dengerin bu, didengerin. Dia nggak suka kalau dia lagi cerita, sayanya sambil nggak fokus, dia nggak suka. Jadi harus dengerin. Oh ya, terus sampai selesai, baru kita masuk. Nah kalau yang pertama, dia harus ditanya dulu, kakak ini, baru dia terbuka. Nah kalau yang tertutup itu, saya memang dari kecil saya tahu dia anaknya agak susah mengungkapkan kata-kata, jadi saya kasih buku. Jadi memang sejak kecil dia punya buku diary bu. Apapun yang dia rasakan, mau senang, mau pahit, mau ibaratnya sedih dan sebagainya, dia tulisnya di buku itu. Jadi kalau dia lagi pergi, bukunya saya baca bu, gitu ya. Saya lihat bukunya apa sih yang dia rasakan. Kalau dia marah sama saya juga ditulis bu di buku itu. Marah sama abinya ditulis, marah sama gurunya ditulis juga. Dia senang sama temennya ditulis juga. Jadi apapun yang dia ekspresikan dia biasa tulis di buku itu. Nah suatu ketika dia sudah berapa hari tuh pulang sekolah wajahnya nggak sumringah, jadi kayak kesel gitu bawaannya, kayaknya capek, kesel, mau marah tapi nggak bisa gitu loh. Terus langsung ke atas, ini ada apa gitu. Ternyata dia pinjem laptop saya, dia tulis di laptop kegelisahannya, kemarahannya di situ. Terus dia lupa, abis ngetik nggak ditutup. Dia keluar gitu, saya baca, terus oh nih anak lagi kesel, jadi dia dibullying sama temen sekolahnya bu, dikata-katain, dia nggak suka gitu. Terus dia juga nggak suka sama gurunya waktu itu. Jadi saya habis baca itu udah saya pura-pura aja, saya sambil nulis di meja. Terus dia datang, Mi baca ya? Enggak gitu kan. Baca ya? Enggak. Enggak sekali, 2 kali saya bacanya gitu kan. Terus udah tuh. Nah besokannya saya janjian sama gurunya, dia sekolahnya nggak di sini kebetulan. Saya janjian sama guru wali kelasnya laki-laki. Nah saya telepon, bapak izin saya mau ketemu, bisa? Oh bisa bu, saya datang ngobrol sama bapak gurunya. Jadi kita diskusi, bukan ingin menyalahkan, bukan ingin marah-marah, bukan ingin, tapi ingin menemukan solusi yang terbaik buat anak saya terutama gitu, karena dia dalam keadaan mental yang tidak bagus. Kalau ini dibiarkan itu akan berefek ke depannya. Efek bullying itu luar biasa bu. Orang bisa bunuh diri dari bullying, orang bisa depresi dari bullying, orang bisa melakukan LGBT dari bullying, orang bisa melakukan apa saja dari bullying. Karena saya paham itu, jadi saya langsung diskusi sama wali kelasnya. Saya ngobrol gimana anak saya di sekolah, bla 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 bla, dikasih. Terus saya kasih sedikit informasi ke wali kelasnya. Nah pasca itu saya habis diskusi, pulang sekolah dia nggak tahu saya ketemu sama gurunya. Anak saya sekolah, dia nggak tahu. Pulang sekolah bu, dari hari itu dia pulang sekolah wajahnya udah beda. Jadi pulang sekolah, Assalamualaikum Mi, hari ini dia cerita, oh Pak ini baik banget tau Mi, diceritain tuh. Karena udah berubah mindsetnya. Yang tadinya dia merasa dia dihina, dia merasa dan sebagainya, tapi dia hari itu dipulihkan walaupun mungkin sedikit demi sedikit. Jadi kita harus lebih aware sama anak-anak kita. Kasihan kalau kita orang tuanya nggak kenal sama anak kita, apalagi orang lain. Apalagi misalnya ibu bapak maksa guru-gurunya harus pahami anak kita, kita sendiri aja nggak kenal, nggak bisa memahami anak kita. Oke, lanjut bapak. Tadi ya ada artinya dia moody, ketidakstabilan, terus rasa ingin tahunya tinggi, makanya banyak yang merokok, banyak yang narkoba. Jangan salah loh Bapak Ibu, anak SD aja sudah pakai narkoba, kelas 5 SD itu udah pakai. Tuh, kemarin di
Kedaung itu ada yang saya anak kelas 5 SD itu udah cabulin anak kelas 1 SD. Itu rasanya sedih gitu, tapi mau bagaimana, itu adalah peristiwa yang sudah terjadi gitu. Ini PR buat kita semua, baik guru maupun orang tua. Bayangin kelas 5 SD dia udah berani berbuat gitu, apalagi udah besarnya. Oke, lanjut. Nah, faktor yang mempengaruhi emosi tadi, kenapa kok dia bisa emosi yang begitu sensitif, mudah, kemudian dan sebagainya. Ini kita koreksi bagaimana hubungannya dengan orang tua. Kalau orang tuanya aja tadi ketemu anak SMP cuma ya udah, dia mau ngapain kek. Beda ketika dia waktu masih kecil digendong, dipeluk, diajak main. Tapi pas udah besar gak pernah ditanya-tanya, gak pernah diajak ngedate gitu ibaratnya, gak pernah diajak me time-nya bareng-bareng sama anak kita. Me time itu gak harus yang nonton, gak harus yang pergi ke tempat mahal, itu gak perlu. Jadi pastikan bahwa anak kita punya kebutuhan terhadap perhatiannya sama orang tua itu terpenuhi. Caranya bagaimana itu macam-macam, tergantung kondisi keluarga kita masing-masing. Nah, terbentuknya empati, hubungan dengan kelompok, adaptasi dengan lingkungan. Anak usia 0 sampai 8 tahun itu adalah tugasnya menumbuhkan rasa empati, rasa peduli, rasa kasih sayang, rasa cinta itu dipupuknya dari 0 sampai 8 tahun. Kalau dia nggak dipupuk dari usia segitu, nanti di usia selanjutnya, di usia remaja itu PR-nya luar biasa banyak. Oh, anak saya waktu kecil kalem, pendiam, nurut, tapi pas udah SMP jadi bengal, badu, nggak bisa dibilangin. Itu awalnya dari usia kecil. Karena tidak diselesaikan, maka PR-nya muncul di usia remaja. Gitu. Nah, salah satunya misalnya anak saya perempuan, suami saya itu kalau ketemu anak saya yang perempuan itu selalu peluk dan cium, walaupun dia sudah SMP, karena dari kecil sudah dibiasakan peluk dan cium. Kenapa bisa peluk dan cium dan anak-anaknya juga terbiasa? Karena suami saya itu setiap mau berangkat kerja selalu peluk dan cium istrinya dan anak-anaknya semuanya. Jadi saya juga cuma cium tangan, Bu, dia juga cium saya, maksudnya kening, peluk, diusap-usap sambil mendoakan kita. Kalau suami mau kerja, apa yang ibu lakukan, Bu, di rumah? Cium tangan dong, udah Pak, itu ya. Nah, jadi kalau suami mau berangkat kerja, cium tangannya, terus kita doakan, Bu, ya Allah, lindungi suami saya, berikan rezeki yang banyak dan berkah, dan apa, Bu? Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah, Bu, pelakor lewat, ada pelakor lewat, orang kita udah doa ibu, kita udah ya. Nah, jadi jangan kalah gitu. Sama suami kita juga ke kita, didoakan kita sambil Allah jadikan istri kita menjadi istri yang soleha, yang penurut, yang bisa menjadi istri yang baik. Jadi saling mendoakan. Kalau ribut-ribut ya wajar, namanya dua kepala pasti ada ributnya, tapi insya Allah dengan tujuan yang baik pasti akan ketemu jalan yang baik dalam penyelesaian. Oke, lanjut. Ini udah yang tadi, lanjut aja. Nah, ketika mereka memiliki emosi yang tidak stabil, masalah yang banyak, terus tidak dimengerti oleh lingkungan sekitar, baik guru, baik orang tua, teman, ini biasanya adalah efek buruknya. Anak-anak prestasinya menjadi menurun, terus kalau ada tugas apa nggak diselesaikan, tidak dikerjakan, terus tidak mau bergaul karena tidak percaya dengan orang lain atau minder, terus dan penurunan kualitas. Jadi hidup itu kayak mau
apa ya kalau ibaratnya hidup mati segan, hidup Hidup segan, hidup segan mati tak mau, hidup segan mati tak mau. Jadi hidupnya misalnya HP aja yang dikerjain, cuma itu, nggak ada aktivitas yang lain. Terus kalaupun ada aktivitas keluar, nggak ada yang ibaratnya kalau kita bilang kualitasnya nggak ada gitu. Jadi cuma ya udah makan, jajan, main HP, tidur. Makan, jajan, main HP, tidur. Gak ada semangat-semangatnya untuk visi ke depan. Terus Pak, nah beda lagi kalau dia punya mental yang sehat. Dia bahagia, happy, mudah bangkit. Artinya ketika dia gagal, wah saya besok bisa nih, bisa lebih baik gitu. Terus melakukan aktivitas fisik dan makanan yang sehat. Nah makanya ibu-ibu nih kalau anak laki-lakinya lagi main bola, biarin Bu, karena dengan aktivitas fisik itu bisa memunculkan hormon kebahagiaan ya. Jadi bisa lebih fresh lagi pikirannya. Cuma memang harus ada aturannya, nggak yang jam 12 main bola atau misalnya jam 9 malam masih main bola. Jadi ada ritmenya, kapan dia olahraga, kapan dia belajar, kapan dia ibadah, kapan dia sekolah. Itu ada aturannya, nggak semaunya. Oke. Terlibat dalam kegiatan mungkin di OSIS, pramuka, di RT, mungkin di pemuda Karang Taruna atau di RW. Nah itu diaktifkan Bu, karena dari dia belajar berorganisasi biasanya akan memunculkan mental yang lebih dewasa, lebih bijaksana, banyak menyelesaikan masalah-masalah yang dia hadapi, memiliki rasa pencapaian, bisa bersantai dan tidur nyenyak, merasa nyaman di dalam komunitas. Ini yang mentalnya sehat. Terus Pak, nah bagaimana peran kita sebagai orang tua? Yang pertama, menanamkan moralitas sejak dini, menjalin komunikasi intens dengan anak, menciptakan suasana yang harmonis di dalam rumah. Oke, saya tanya lagi, Bapak, kalau tadi yang poin pertama, menanamkan moralitas sejak dini, apa yang Bapak tanamkan untuk anak-anak di rumah sejak kecil? Diajarkan agama. Caranya? Ya di suruh ngaji, di rumah juga kita didik dengan misalkan ya belajar sholat, membaca Al-Quran sedikit-sedikit, kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi penanaman moral sejak dini, pertama diajarkan sholat, Bapak itu tadi sharing ya, diajarkan sholat, diajarkan ibadah sederhana ya Pak. Terus kegiatan-kegiatan yang membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kalau Bapak lebih menghormati orang yang lebih tua, lebih sopan kalau berbicara dengan yang lebih tua, nggak boleh terlalu berlebihan. Oke. Sopan dengan orang yang lebih tua, Bu. Ini anak zaman sekarang, anak SD dibilangin sama kita, jawabannya apa, Bu? Bodoh. Jadi ada tuh di dekat rumah saya di gang, itu suka ada anak yang main bola. Saya nggak kenal dengan anak-anak itu. Berarti bukan anak situ sebenarnya, tapi dia mainnya di situ. Nah, dilalui dia main sambil mengeluarkan kata-kata kasar, jorok, binatang pun keluar. Saya kan gatel kalau ngedenger kayak gitu, saya keluar. Kamu anak sekolah kan? Iya. Bisa bicaranya lebih sopan karena anak saya dengar Bu, gitu kan. Kamu bisa bicara lebih sopan karena ada anak kecil di sini yang dengar ucapan kamu. Dia bilang apa Bu? Temennya yang di pojok sebelah sana, kalau yang di depan saya tegur, dia diem aja cuma, iya Bu. Yang bilang sana, emang gua pikirin. Masya Allah, itu anak SD Bu. Masya Allah. Jadi gak ada rasa hormatnya sama sekali dengan orang yang lebih tua. Jadi memang harus diajarkan bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Oke, ada
ada lagi Bapak Ibu selain tadi yang kita sharing aja Bu. Jadi oh iya itu bagus tuh bisa kita pakai di rumah. Ada lagi Bu? Kira-kira bagaimana cara menanamkan moral anak kita sejak kecil? Kan kita punya anak gak cuma anak SMP kan, pasti ada anak kecilnya, ada adiknya di SDK, di TKK. Ada lagi gak Bu? Ada? Ada gak Bu? Ini bangun atau sadar? Sadar ya Bu? Oke, kita tepuk semangat dulu deh. Kalau saya bilang tepuk happy, tepuk happy. Wait. Jadi harus gembira ya Bu. Oke, tepuk happy. Hormon bahagianya harus dikeluarin. Jadi caranya dengan menstimulasi diri kita sendiri. Oke. Yang kedua, menjalin komunikasi intens dengan anak. Bapak, caranya menjalin komunikasi intens dengan anak biasanya yang Bapak lakukan apa ya Pak? Soalnya Bapak-bapaknya di depan Bu, saya kalau ke belakang agak susah. Biasa kalau saya sih ngobrol aja. Apa yang biasanya diobrolin Pak? Ngobrol apa aja. Apa aja? Pernah bahas apa Pak? Yang menarik kayaknya anak saya pas saya ajak ngomong seneng banget tuh Bu. Enggak, biasanya masalah sekolahan. Masalah sekolah. Iya. Pernah curhat sama Bapak? Ya biasa masalah sekolahan aja, masalah sekolahan. Naksir temennya? Enggak. Jangan guru bermasalah? Enggak. Oke, anaknya berarti lurus-lurus aja ya Pak hidupnya. Oke, Enak. Terus. Ada Pak, satu lagi. Ya, hampir sama. Gimana Pak? Emang anaknya sama? Kan anaknya beda. Yang sama kayak gini. Kayak gini, Ya, sama. diajak ngobrol apa Pak biasanya? Tapi kadang-kadang cenderung lebih pendiam sih anak sekarang. Pendiam anaknya. Kenapa dia kok diam sama Bapak? Ya. Istrinya? Ini ya, Anaknya berapa Pak? anaknya 2. Anaknya 2. Oh dia anak pertama ya? Anak pertama dari istri pertama. Oh. Curhat. ya, nggak apa-apa ya Bu. Bapak. Apa? Oke, yang mau tanya lagi nih ibunya, menjalin komunikasi yang intens dengan anak-anak ibu. Gimana ibu biasanya? Udah pakai masker tetap aja saya tanya. Jangan maknanya. Iya toh iya. Kan nggak mungkin kita di rumah yuk aja main pacar nggak mungkin kan Bu, pasti kita ada komunikasinya. Nah, cara menjalin komunikasi itu bagaimana ke anak kita? Ya kita bisa ngobrolin yang positif sih. Jadi contohnya apa? Contohnya ya suruh menjaga apa ya, adab sopan santun gitu kepada guru maupun orang tua gitu aja sih. Ada lagi yang lain? Makasih Bu. Kalau saya lebih melihat ke mood anaknya dulu. Kalau moodnya kurang baik, saya diemin aja dulu. Tapi pada saat dia udah nyaman, saya ajak ngobrol seperti saya ngobrol sama temen gitu. Akhirnya ya masalah teman-temannya, masalah perasaannya gitu. Nah, akhirnya dengan sendirinya dia cerita gitu ke saya. Nah, akhirnya kan kita bisa tahu kalau dia punya keluhan apa gitu. Ya sebisa saya kasih solusi. Kalau saya nggak bisa ya mungkin nanti saya cari tahu dari orang yang lebih tahu dari saya gitu. Ada laki ada perempuan. Oke, terima kasih. Jadi dia lihat dulu mood anaknya. Kalau emang lagi mood baru diajak ngomong. Kalau lagi marah-marah gak diajak ngomong. Itu Mama Raka ya. Oke, Mama Raka, apa yang dilakukan? Ini Mama bagus, Mama Sipa. Oke. Saya maaf ya. Mama Raka yang laki-laki. Kalau ini kan Itu dia. Mama Sipa perempuan. Apa yang biasa dilakukan dalam menjalin komunikasi yang intens dengan anak? Apa sih yang diobrolin kalau buat anak-anak remaja seusia gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sih biasanya setelah pulang kerja itu biasanya ngajak ngobrol dia kegiatan
dia di sekolah apa gitu hari ini. Soalnya kan waktu SD itu kan dia dibully tuh ya Bu ya. Nah terus sekarang berubah tuh Bu, udah SMP ke SMA itu dia lebih banyak teman sekarang. Jadi suka saya tanya temennya siapa aja namanya gitu. Terus hari ini ngapain aja gitu, di sekolah. Seneng gak hari ini? Seneng banget. Oh iya. Ya biasa pendekatan aja sama dia sih paling ya udah kalau misalnya nggak ada yang nemenin ya udah kamu sendiri aja gitu, nggak usah kemana-mana gitu, di kelas aja biar mana. Makasih. Oke, jadi itu ya. Jadi kita dalam berkomunikasi dengan anak itu nggak akan sama karena kitanya juga masing-masing berbeda, anak kitanya juga beda, karakter dan kultur keluarga kita juga berbeda, jadi nggak bisa sama. Kalau misalnya si A melakukan seperti itu, yang si B belum tentu bisa melakukan hal yang sama karena karakternya berbeda, kulturnya juga berbeda. Jadi harus disesuaikan. Makanya sekali lagi kenali anak kita. Jangan sampai orang lebih mengenal anak kita daripada kita sendiri. Padahal kita orang tuanya yang mengandung 9 bulan di dalam perut, terus kita kasih makan dari kecil sampai besar, masa kita nggak kenal. Jadi harus betul-betul kenal dengan anak kita. Lalu menciptakan suasana yang harmonis di rumah. Nah ini yang happy-happy nih. Bagaimana caranya menciptakan keluarga yang harmonis di rumah? Kalau tadi kan temanya bahasa cinta untuk anak. Nah, saya mau minta tips lah dari ibu-ibu. Kira-kira apa yang ibu lakukan buat anaknya di rumah agar anak kita tuh merasa happy aja di rumah? Ketemu kita nggak bosen? Ada nggak Bu? Anak yang ketemu emaknya bosen? Bosen, ketemu emak lagi. Ada lagi nggak sih yang lain? Ada nggak yang kayak gitu Bu? Saya mau tanya. Kalau Mama Sipa, nah kenal lah, saya kenal aja kan. Mama Sipa, apa yang dilakukan ketika ingin memunculkan suasana romantis di rumah? Saya sering ngajak bercanda sama dia, sama adiknya, sama kakaknya jadi satu. Ya ngajak ngobrol aja bercanda gitu sama adiknya, jadi dia ketawa kan. Ya bercanda aja, adek ini begini jelek gitu. Kakaknya juga ikut-ikutannya. Jadi satu aja berempat, kakak adek gitu. Jadi satu, biar ketawa. Menciptakan kelucuan ya, biar happy. Kayak ada lagi yang lain. Saya jauh Bu ke belakang ini, bagaimana ya? Oke. Coba saya tanya ibu yang pakai hijau. Biasanya apa Bu yang ibu lakukan di rumah agar keluarga kita tuh harmonis terus gitu, sama anak-anak juga terutama? Kalau saya mengajak sharingnya kepada anak, yang ngajak ngobrol gitu. Tapi tergantung mood anak juga sih Bu. Kadang anaknya suka kalau diem saya nggak tanya, kalau dia baru ngobrol saya tanya semacam gitu. Pernah kasih pujiannya paling apa ya, macam-macam sih macam-macam sini gitu ya. Oke, ada lagi yang lain. Ibu yang ngantuk ibu kayaknya matanya ngantuk banget, capek Bu? Gadang. Bu, biasanya apa yang ibu lakukan Bu buat membangun keharmonisan di rumah, terutama sama anak-anak? Bingung Bu. Nggak mau Bu. Yang lain, silakan Bu. Kalau dari keluarga kami ketika libur kerja selalu menyiapkan kayak permainan game antara keluarga gitu, jadi menciptakan keseruan antara anak orang tua gitu saja sebut. Ya kayak sejenis monopoli atau sejenis ya permainan lainnya lah. Pokoknya dalam rumah tangga itu kita meluangkan waktu untuk anak-anak, itu saja. Ada waktu khusus
kita meluangkan waktu khusus buat bermain bersama anak-anak. Oke, tadi ada tipsnya dapat ya Bu. Yang pertama, kita bangun rasa bercanda tadi. Terus yang kedua, lihat mood atau kasih pujian. Yang ketiga, bikin game-game yang bisa membangun kebahagiaan bersama. Mungkin pasti ada tips-tips yang lain yang dilakukan Bapak Ibu di rumah, cuma nggak bisa saya tanya satu persatu. Oke ya. Jadi menanamkan moralitas sejak dini itu sangat-sangat penting, Ibu Bapak. Jadi kemarin ada sahabat saya yang dia dapat jatah kunjungan ibaratnya studi banding ke TK yang ada di Australia. Jadi dia studi banding ke TK yang ada di Australia. Dia cuma tanya kayak gini, Ibu, Miss, apa yang menjadi ibaratnya jadi pedoman utama dalam pendidikan di sekolah ini? Jadi orang-orang tuh punya interest tinggi sama sekolah ini. Dia bilang apa, Bu? Kami sangat khawatir ketika anak-anak didik kami tidak bisa membaca dan menulis. Tapi lebih khawatir lagi ketika anak-anak didik kami tidak bisa hidup mengantri. Paham gak, Bu? Jadi mereka khawatir kalau anaknya nggak bisa kenal huruf, nggak bisa kenal angka. Tapi yang lebih dikhawatirkan lagi adalah ketika anak didiknya itu tidak bisa mengantri. Karena dari mengantri itu banyak pelajaran moral yang bisa didapatkan. Contoh, kalau dia mau ngantri, itu berarti kalau dia mau dapat barisan paling depan, dia harus datang lebih awal. Artinya dia bisa mengelola waktu, bisa disiplin waktu karena dia datang lebih awal. Yang kedua, ketika dia mengantri, dia menunggu. Ketika dia menunggu itu, dia bisa memunculkan rasa sabar. Oke, saya antrian nomor 3, ada nomor 1 dan nomor 2, harus sabar. Dia muncul rasa sabar. Yang ketiga, ketika mengantri, dia nggak mungkin berdiri nama duduk diam. Atau berdiri atau duduk, pasti dia akan belajar bersosialisasi sama temen yang di depannya atau yang di belakangnya. Kamu tadi datang jam berapa? Kok kamu bisa duluan? Minimal kayak gitu, bangun komunikasi. Terus dari mengantri, dia bisa menghargai orang yang sudah hadir lebih dahulu, tidak menyerobot. Terus dari mengantri juga dia bisa muncul rasa integritas. Oh, saya sudah datang lebih awal, Anda belakangan, Anda di belakang, bukan di depan saya. Artinya dia lebih otonominya tinggi. Jadi dari mengantri itu banyak sekali moralitas yang bisa dibangun ketimbang kita mengejar mengenal baca atau angka. Kalau angka dan bacaan atau huruf itu bisa dikenalkan, di-drill dalam waktu 3 bulan selesai, kata Miss-nya. Tapi kalau mengantri itu butuh proses waktu bertahun-tahun agar orang mau mengantri dan disiplin. Indonesia itu, Bu, kalau mengantri itu urutannya nomor sekian karena jarang mau disiplin. Jadi itu, jadi moralitas itu sangat penting dari usia dini dibangun. Lalu menjalin komunikasi intens dengan anak. Bagaimana anak mau terbuka, bagaimana anak mau bicara, bagaimana anak mau mengungkapkan ide-ide kalau kitanya aja nggak pernah meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak-anak. Dan sebagainya, tadi ada tips-tipsnya tuh bisa diambil. Lalu menciptakan suasana harmonis di rumah. Jangan sampai ada perasaan anak kita, gak betah gue di rumah, emak gue ngomel mulu kalau gue. Ada nggak Bu yang kayak gitu? Ada, tapi nggak di sini ya Bu. Kalau wali murid SMP mah the best. Gak ada yang suka marah-marah ya kan ya Bu ya. Itu mah mungkin dari
pelajar yang lain dari sekolah yang lain ya kan. Dan gua nggak betah, belum lagi ntar emak gua ribut sama bapak gua, pecahlah piring gitu. Terus lagi adik gua lah gangguin, pokoknya gua nggak betah di rumah, gua maunya sekolah, pulang sekolah main, ntar pulang ke rumah udah mandi terus tidur. Jadi nggak ada tuh interaksi dengan keluarga. Oke, jangan sampai kita mengalami hal yang seperti itu. Ada loh Bu, ada ini perempuan. Jadi saya pernah nanganin kasus di rumah sakit Polri. Dia ini perempuan, pintar. Buktinya dia kuliahnya di UI. Kalau kuliah di UI itu bukan ya sebodoh-bodohnya mahasiswa UI gitu kan. Dia kuliah di UI, tapi dia nggak mau bicara sama sekali dengan ayahnya. Gak mau, pokoknya ditanya apapun sama ayahnya dia nggak pernah jawab. Kalau sama mamanya ditanya dia jawab, tapi sama ayahnya ditanya dia nggak pernah mau jawab karena dia pernah kecewa sama ayahnya. Dan sampai mahasiswa kayak gitu tetap menurut dia ayah itu bukan seorang figur bla bla bla, dia jelasin deh kenapa sampai seperti itu. Nah, jadi bangun komunikasi yang intens, baik anak kita laki-laki, baik anak kita perempuan, baik kita sebagai ibu, baik kita sebagai ayah. Jadi harus, karena tugas ibu dan bapak itu mendidik dan mengasuh anak-anak. Oke, lanjut Pak. Oke, apa yang kita lakukan ini ya tadi ya, mendampingi remaja, memperlakukan remaja sebagai teman, memberikan contoh, jaga komunikasi, berikan kepercayaan, berikan tanggung jawab. Nah, berikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan sampai sholat, terus kitanya enggak sholat. Kamu, maaf nih kalau yang bapak-bapak, kamu jangan ngerokok masih sekolah. Bapaknya Rokok. Jadi anaknya Rokok. ikut-ikutan. Jadi bapaknya ngerokok. Jadi kalau mau merokok, biasanya hindari di depan anak, karena anak akan meniru, karena anak itu adalah peniru ulung. Dia melakukan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia rasakan. Jadi kalau misalnya bapak ibu mau anaknya rajin sholat, maka berikan contoh kita ke anak kita untuk rajin sholat. Anak saya yang laki-laki itu karena ayahnya jarang di rumah, jadi saya yang mengisi kekosongan itu. Ayo bang sholatnya bareng sama saya, asar, maghrib, isya. Karena kalau zuhur di sekolah, kalau subuh sama ayahnya. Jadi ketika ayahnya nggak ada, kita yang ambil posisi itu. Ayo bang sholat minimal mereka tahu gerakan yang benar, baca al-fatihah yang benar, gerakan wudhu yang benar. Jangan sampai ya Bu, sedih nih, anak mau ngaji diantar ke guru ngaji dari huruf alif sampai huruf iya. Terus anak mau sekolah diantarin ke sekolah yang ngajarin guru. Anak mau belajar sholat diajarin ke Pak Ustadz. Jadi apa peran kita sebagai orang tua kalau semuanya diserahin ke orang lain, padahal itu pahalanya luar biasa. Kalau saya membiasakan sebelum anak saya sekolah, dia harus mengenal huruf hijaiyah melalui saya, gak boleh sama yang lain. Jadi dia harus tahu huruf hijaiyah dari saya, karena saya gak mau pahala itu diambil sama orang lain. Karena kan kalau dihitung pahalanya, kata Pak Ustadz, tanya Pak Ustadz Saiti, itu dihitung per huruf. Alhamdulillah tuh berapa huruf. Jangan sampai surat Al-Fatihah, huruf hijaiyah itu diajarinnya sama orang lain. Kalau saya nggak mau, jadi dia harus tahu dari saya. Oke, lanjut Pak. Nah, ini adalah contoh baterai kasih sayang. Jadi kalau bisa dibilang jiwanya anak-anak kita itu gitu ya, itu ibarat baterai. Nah, kalau baterainya diisi penuh, dipenuhi energinya, maka dia akan muncul sebagai cahaya yang kuat dan terang. Tapi kalau baterainya nggak diisi, maka dia akan redup, bahkan mati.
baterainya itu akan diisi oleh apa? Pujian. Jangan pernah pelit memberikan pujian sama anak kita. Jangan waktu kecil, aduh nah ganteng, pinter, cantik, pas udah gede, lu jelek amat sih, matiin apa? Gitu. Padahal anak siapa, Bu? Anak kita. Tuh, lu tolong amat sih gitu misalnya. Jadi berikan pujian, walaupun mereka udah besar, udah SMP, tetap berikan pujian. Kalau saya tulis anak saya itu di handphonenya aja, kakak Nazma cantik, sweet ya saya bilangnya, Nazma sweet, tapi smart, karena yang itu ngomongnya banyak tanyanya dan sebagainya. Jadi kita punya panggilan tertentu buat anak kita, gitu ya. Jadi jangan pernah pelit memuji. Begitu juga dengan suami kita, jangan pernah pelit memuji suami kita, ya Ibu ya. Bilang aduh, Abi, Ayah, Papa misalnya, hari ini ganteng banget sih, suaminya siapa sih, gitu. Berikan pujian. Ibu, Bapak juga sama, Pak. Jangan pelit berikan pujian sama istri. Bisa jadi kalau Bapak pelit memuji istri, nanti istrinya dipuji sama orang, gitu kan. Istriku, gitu misalnya Ibu, jadi berikan pujian, karena itu adalah baterai kasih sayang harus dipenuhi. Terus apa lagi? Ada sentuhan fisik. Jadi ketika kecil dipeluk-peluk, dicium, udah gede nggak pernah disenggol-senggol. Jangankan dicium, dipeluk aja nggak pernah. Gitu ya, diusap-usap juga nggak pernah. Jadi kalau udah besar, kalau memang jarang dipeluk, jarang dicium, minimal diusap punggungnya Pak. Mereka saat makan, saat nonton TV, diusap-usap aja punggungnya sampai kita mendoakan yang baik-baik. Lalu ada waktu yang berkualitas, ada me time-nya, ada waktu kebersamaannya. Kita sibuk kerja, kita cari makan, cari duit buat anak, tapi bukan berarti anak-anaknya dicuekin, tapi harus dibangun kebersamaannya. Lalu ada pelayanan, jadi punya ciri khas, misalnya setiap pagi ibu kasih, walaupun nggak masak, misalnya disiapkan di hidangan meja buat mereka berangkat sebelum sekolah, terus dibekali. Itu yang diingat Bu. Jadi saya punya cerita gini, anak saya lagi nonton TV di rumah. Jadi yang laki-laki tadi yang kecil waktu itu dia masih TK. Jadi temennya main, datang. Nah, temennya main, ditanya sama dia, kamu udah sarapan belum? Belum. Kamu belum makan? Belum. Ini kan udah jam 10 gitu. Oh, kamu belum makan? Iya, mama aku mah main HP mulu kerjaannya. Terus si bocah Bu yang kecil itu, jadi anak saya mungkin umurnya waktu itu 5,5 tahun kali, nah temennya 4 tahun. Mama aku mau main HP mulu kerjaannya, jarang masakin aku. Terus dia ngomong gini Bu, ih kalau umi aku mah pinter masak, kalau pagi aku dibikinin sarapan, makan siang, pokoknya pinter. Bu, saya ngedengar anak ngomong kayak gitu, gimana Bu perasaannya? Berbunga-bunga Bu, gitu kan. Itu anak kecil polos, padahal saya masaknya apa Bu? Ceplok telur orak-arik gitu kan ya, terus apalagi martabak mie dan sebagainya, simpel-simpel. Tapi dia ingat, oh iya tiap pagi ibu saya, mama saya tuh bikin sesuatu itu buat anak-anak, buat keluarga. Itu yang dia ingat gitu ya. Terus kasih hadiah. Ketika mereka melakukan sesuatu yang baik, jangan pelit. Kasih dia hadiah. Hadiah itu nggak perlu yang mahal, tapi yang menyentuh. Misalnya, pulpen kamu udah habis ya, tadi kamu bantuin mama. Misalnya dikasih pulpen, kasih buku cerita, dikasih makanan dan sebagainya. Jadi nggak perlu yang mahal, tapi rasanya itu yang tesnya lah kalau bahasa sekarang. Yang penting tesnya, dia merasakan apa yang kita rasakan. Oke, lanjut Pak. Nah, jadi ketika baterai tadi sudah terpenuhi, saklarnya bagus, aliran kasih sayangnya bagus, maka dia akan terang benderang, warna lampunya bercahaya. Anak itu menjadi anak yang unggul, yang sehat, bahagia, berani, bertanggung jawab dan sebagainya. Jadi tadi ya, 5 kasih sayang tadi itu harus dipenuhi.
oleh keluarga, terutama dari orang tua, ayah dan ibu. Bukan ayah doang, bukan ibu doang. Tugas ayah memang mencari nafkah, tapi bukan cuma mencari nafkah. Tugas ibu memang mendidik di rumah, tapi bukan cuma mendidik, tapi mengasuh dan sebagainya. Oke, lanjut Pak. Nah, ini kemarin saya ikut seminar dokter Inong ya. Jadi dokter Inong itu adalah dokter yang sering menangani kasus LGBT. LGBT tahu Bu? Tahu. Apa Bu? Pak? Suka sama jenis. Jadi yang perempuan suka sama perempuan, yang laki-laki suka sama yang laki-laki. Kalau bahasa sekarang pisang makan pisang, jeruk makan jeruk. Gitu. Nah, dia sering menangani kasus itu. Ternyata menurut hasil penelitian dan observasi Dr. Inong, anak-anak yang mengalami LGBT adalah anak-anak yang lapar akan kasih sayang ayah. Nah, PR nih buat ayah. Ayah, papa. Nah, jadi hadirkan nggak cuma fisik, tapi secara mental, secara psikis hadir untuk anak. Bu, ini jadi kemarin teman saya kan kebetulan buka konseling karena dia psikolog juga, dia buka konseling. Jadi ada anak, dia mahasiswa, dia itu anaknya dari salah satu ustadz lah di situ, di wilayah itu. Nah, dia nggak berani cerita sama ayahnya karena pasti akan dimarahin. Dia datang ke salah satu psikolog, kebetulan teman saya. Dia bilang apa Bu? Dia adalah pelaku LGBT dan dia bukan korban, tapi dia predator. Tahu nggak Bu? Jadi dia pencari mangsa. Dia laki-laki, dia mahasiswa. Dia ingin berubah, tapi caranya dia bingung. Gitu. Bapaknya nggak tahu, bapaknya ustadz Bu. Bapak ibunya nggak tahu. Jadi ini sesuatu yang memang banyak terjadi itu sekarang. Yang perempuan pun sama Bu, gitu ya. Jadi waktu itu anak kawan saya itu di pesantren. Dia kan berdua bersaudara laki-laki, satu masih TK, satu SMP masuk pesantren. Yang adiknya selalu tanya, kapan sih abang pulang, kok lama? Kapan sih? Dia tanyain terus abangnya, kamu kenapa sih? Ternyata apa Bu? Kalau dia mau tidur, dia selalu dikasih permen, dikasih hadiah sama abang. Tapi sebelum dikasih hadiah, abang itu melakukan sesuatu. Itu yang terjadi. Kita nggak tahu. Kita tuh merasa anak kita baik-baik aja, di rumah baik, anaknya baik, ternyata dia melakukan hal yang tidak kita inginkan. Jadi anak adiknya yang cerita, mamanya nangis, cuma bisa nangis kan. Jadi anaknya sudah menjadi pelaku LGBT. Jadi hati-hati terus. Ini saya nggak tahu ya, walaupun di sekolah Islam bukan jaminan, karena itu bisa dari mana saja. Teman-teman anak-anak kita itu banyak, bisa dari video, bisa dari temannya, bisa dari mana-mana. Jadi kita harus, bukan berarti kita harus protektif ya, tapi lebih mendekatkan diri kita ke anak-anak kita, lebih welcome, lebih merasa mereka adalah sahabat kita dan kita juga diterima sama anak-anak kita. Terus itu yang dari ayah. Nah kalau yang dari perempuan nih, banyak sekarang penyakit-penyakit keperempuanan misalnya itu muncul. Kalau menurut Dr. Jahidul Akbar, ketika ada perempuan yang memiliki penyakit kewanitaan, itu biasanya karena hutang pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua, terutama ibu. Jadi mungkin dari kecil cara mendidik, cara membersihkan diri, cara merawat diri dan sebagainya itu kurang diasah sama orang tuanya sehingga anak memiliki penyakit itu. Nah, jadi peran orang tua itu mau ayah mau ibu itu sama besarnya dalam pengasuhan dan pendidikan
Oke, mungkin itu ya, kayaknya sudah selesai. Oke, dari saya mungkin itu saja. Kalau ada yang ingin di-sharing silahkan. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Yumenah atas paparan-paparannya tentang bagaimana Bapak Ibu kita ya, ibu di rumah, kami di sekolah, bagaimana menangani masalah anak-anak pada remaja. Sebelum tadi bahas masalah remaja, dipahami dulu apa itu anak remaja kan ya. Tadi ada pengasuhan di usia beberapa tahun itu berbeda gitu kan ya. Nah, Bu Yung, ini sesi tanya jawab mau dibuka untuk berapa penanya? Satu. Oke, Bapak Ibu silakan ada yang ingin bertanya. Kita buka sesi tanya jawab mungkin setelah ini karena waktunya udah mepet ya. Seharusnya sih tadi udah selesai jam 10:30 ya Bu ya, ini lebih ya. Silahkan Ibu Bapak, saya mampir deh. Apa ada yang mau bertanya misalnya kalau ada anaknya di rumah yang mungkin susah dinasehatin gitu ya Bu ya, atau misalnya dideketin sedikit aja tuh maunya kabur gitu dari orang tuanya, atau seperti ya masalah apa bisa jadi susah tidur anaknya, nggak betah di rumah gitu. Mungkin ada yang ingin bertanya lebih eksplisit karena Bu Yung sendiri kan sudah punya anak remaja gitu, jadi sama seperti ibu-ibu semua, penanganan secara teknisnya seperti apa. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Iya, boleh. Maaf Bu, saya mau bertanya. Anak saya kan kalau di rumah terlalu diem ya. Kalau dideketin sama orang tua tuh dia kabur. Maksudnya nggak bisa diajak ngomong. Kalau diajak ngomong, apa sih mama gak jelas gitu. Kan biasanya kan kalau orang tua kan bertanya sekolah gimana gitu. Terus kemudian udah hafalan apa aja gitu kan. Tapi kalau anak saya terlalu diam banget. Dia tuh nggak mau bergaul sama siapa pun, nggak mau. Jadi kalau di rumah tuh di kamar aja ngurung. Ya udah gitu aja. Paling kalau berteman sama anak sekolahan, di sekolah aja paling bertemu teman, udah istirahat pun dia pulang makan. Jadi dia nggak mau berteman sama siapa gitu. Gimana tuh? Ya, terima kasih nih mamanya Rido, Bu Yung. Mamanya Rido anaknya kelas 7. Iya Bu ya. Pendiam, terus untuk mengorek apa yang dia pikirkan, apa yang dia takutkan itu susah gitu ya Bu ya. Itu bagaimana katanya Bu Yung. Silakan. Oke, baik. Anaknya pendiam, dari usia berapa dia pendiam, terus bagaimana pola asuh kita waktu dia dari kecil sampai dengan usia sekarang. Bagaimana interaksi kita ibu atau ayah terhadap dia di rumah. Terus apa saja kegiatan yang dia lakukan di rumah sehingga dia lebih interest di dalam rumah daripada di luar rumah. Jadi itu yang harus digali. Saya nggak tahu ya. Jadi itu ya yang jadi harus digali. Oh iya, waktu pengasuhan kecil memang saya jarang bicara. Atau saya udah bicara banyak, tapi banyaknya itu seperti apa gitu ya. Jadi yang pertama dievaluasi bagaimana komunikasi kita dengan dia sejak kecil. Terus bagaimana posisi dia di mata sang ayah dan di mata sang ibu dan di mata sang adik kalau dia punya adik, terus di mata sang kakak kalau dia punya kakak. Lalu bagaimana cara nih mengorek, udah terlanjur deh mungkin waktu dia kecil jarang komunikasi, misalnya itu udah lewat ya. Oke, sekarang bagaimana PR-nya agar dia muncul menjadi sosok yang lebih terbuka dengan orang tuanya. Yang pertama adalah jangan pernah menganggap kalau anak kita itu adalah anak yang
baik. Itu saja. Positive thinking sama sama sikap dan kepribadian anak kita. Satu, positive thinking. Yang kedua, jangan mudah menjudge anak kita kalau dia melakukan sesuatu yang tidak baik. Tapi harus digali kenapa dia bisa melakukan hal yang negatif misalnya. Jadi ada alasannya dulu. Kenapa? Jadi kita cari tahu alasannya. Oh, abang atau mas atau kakak misalnya. Kenapa sih jarang main sama teman-teman? Cari tahu alasannya. Kenapa? Misalnya, oh dia pernah ternyata dibully sama temannya, atau oh dia pernah merasakan ketika waktu dia kesusahan dengan teman-temannya nggak mau bantu, orang tuanya juga nggak tahu dan nggak mau peduli. Gitu. Oh dia, jadi itu harus digali. Jadi yang pertama adalah kita positive thinking, yang kedua kita menggali, mencari tahu, gitu. Dengan cara kerjasama yang baik, kita terbuka. Jadi kalau tanya ke anak laki-laki itu kan cenderung ngomongnya dikit, karena dia sehari cuma 8.000 kata. Beda dengan perempuan yang 20.000 kata. Jadi kalau anak-anak laki-laki itu ngomongnya singkat, padat, jelas. Bang, hari ini enaknya makan apa ya? Jadi dimunculkan dia yang punya ide. Dan mau ke pasar, kira-kira makanan ini enaknya apa ya bang? Kamu ada usulan nggak? Satu, memulai komunikasi. Jadi kasih pertanyaan ke anak, jangan pertanyaan yang jawabnya iya, tidak, enggak, betul, ini jawabnya singkat, jangan. Tapi pertanyaan terbuka. Misalnya yang tadi, kamu mau pasar, kira-kira kamu ada ide nggak mau masak apa? Kalau pertanyaannya, kamu makan ayam goreng nggak? Apa ikan? Ayam goreng. Jadi jawabnya cuma simple, tapi kita kasih pertanyaan yang dia bisa jawabnya lebih dari satu. Enak kali ya makan soto mah. Sotonya soto apa ya kira-kira? Ada soto apa tuh yang santan, ada soto bening, ada soto ayam, soto daging, sebagainya. Jadi kita mulai diskusi dari hal-hal yang sederhana, yang mudah dia cerna dan kita juga. Nah kalau dia udah mudah menjawab, mencerna, welcome, baru kita masuk ke wilayah yang dalam. Apalagi kalau misalnya dari kecil memang udah nggak deket, itu agak susah, karena memang kedekatan itu harus dibangun dari kecil, nggak bisa langsung gede baru deket, itu nggak bisa, memang harus dibangun sejak kecil. Terus kalau udah dibangun, dia jadi bikin pertanyaan terbuka. Lalu yang kedua adalah ketika dia pulang sekolah, jangan yang ditanya yang berbau dengan belajar, karena dia udah mumet di sekolah dengan pelajaran yang banyak dan sebagainya. Tapi hari ini sekolah senang nggak? Apa yang paling kamu senangi di sekolah? Pertanyaan itu yang bikin dia tuh ngerasa bisa banget aku kalau ketemu sama, tapi aku nggak suka kalau ketemu. Itu bisa digali dari hal-hal sederhana. Jadi jangan, lu tadi kerjaan PR-nya ada PR nggak? Kamu lihat gitu. Kalau anak cowok nggak suka digituin. Ya, lebih ke simple, jelas dan padat. Oke, mungkin itu ya. Tapi mungkin harus lihat karakternya. Terus kita bangun juga di rumah keterbukaan. Kalau anak kita kurang terbuka, kita yang receh. Tadi gini kan. Jadi kalau misalnya saya tahu anak saya lagi ada masalah, dia nggak mau cerita. Saya biasanya yang suka cerita. Tahu nggak kak? Tadi itu ya hari ini ini ke kebun jeruk di P3 PAUD tuh ketemu sama orang yang cerita, terus iya Mi aku juga tim aku, dia baru muncul. Jadi didahului dengan kata-kata kita, baru dia muncul. Jadi dengan kita menuntut dia terbuka, tapi kita sendiri aja nggak pernah terbuka sama anak-anak kita. Oke, mungkin itu bisa menjawab. Ya, terima kasih Bu Yung. Ya. Jadi rangkumannya begitu ya Mama Rido, atau mungkin untuk Bapak Ibu yang lain, bagaimana caranya kita supaya deket sama anak yang pendiam gitu kan. Tadi dari penjelasan Bu Yung kita bisa ambil 3 kesimpulan. Yang pertama, pertanyaan terbuka tadi ya, mau makan malam apa hari ini gitu, nanti besok libur enaknya kemana ya, yang deket-deket aja gitu kan.
yang kedua bertanya tentang kesukaan atau perasaan dia di sekolah. Tadi di sekolah ada hal yang menyenangkan nggak gitu? Atau tadi di sekolah apakah ada hal yang bikin kamu sedih? Jadi bukan tentang belajarnya apa ya, tapi lebih kepada emosinya selama dia belajar di sekolah dari awal masuk sampai pulang. Kemudian yang ketiga tadi, bagaimana kalau kitanya sebagai orang tua yang terbuka lebih dulu daripada kita yang menuntut anak untuk terbuka lebih dulu, tapi orang tuanya cerita gitu kan. Dulu mama waktu sekolah cerita, dulu tadi ketemu orang begini cerita gitu ya kan. Agak-agak gosip dikit gitu ya tentang ketemu orang, nanti anak-anak cerita sendiri, oh ternyata orang tua saya mengalami kesusahan juga ya kalau berinteraksi sama orang. Oh ternyata mama saya begini, bapak saya begini. Nanti dia akan terbuka dengan sendirinya ya. Kira-kira gitu ya Bu Yung ya. Ya baik, terima kasih. Nah, alhamdulillah sudah berakhir acara parenting dengan pemateri Bu Yumena itu ya. Kemudian udah ya, terima kasih Bu Yumena. Ini ada kenang-kenangan dari panitia buat Bu Yung. Ya sedikit katanya. Jadi apa namanya, tumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang kita ke anak kita maupun dia usianya berapapun tetap. Jadi kalau saya gambarkan gini, sebelum kita jadi ibu, kita tuh kayak sumringah, cantik, terus happy gitu. Tapi ketika kita jadi ibu, jadi sebelahnya Bu. Coba jadi ibu-ibu yang suka gampang marah, atau ayah yang gampang marah, bawaannya senewan aja sedikit disenggol langsung kesel, langsung marah. Jadi mukanya udah gak glowing lagi, jadi carut marut, jadi cepat tua karena hormon endorfinnya berkurang. Rasa marahnya yang muncul bukan rasa happy-nya. Jadi saya ini sama dibandingkan wajah saya gitu ya. Ketika yang paling atas saya masih single, ketika menikah senyum bahagia, ketika punya anak satu pun tetap tersenyum, punya anak dua tersenyum, punya anak tiga tersenyum, punya anak keempat juga tetap tersenyum. Jadi jangan karena kita anaknya udah banyak, anak kita udah gede, kita jadi lupa senyum, cemberut aja bawaannya ya. Jadi jangan sampai banyak anak, banyak masalah, banyak pengeluaran mengurangi rasa kebahagiaan kita. Jadi kapanpun, dimanapun harus muncul rasa bahagia. Kalau kita bahagia, insya Allah suami kita bahagia, anak-anak kita bahagia. Tapi kalau kita sedih terus, marah-marah terus, suami juga nggak betah di rumah, anak-anak juga nggak betah di rumah. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kata-kata ada yang salah datangnya dari saya pribadi, bila ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila yang taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.